Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan untuk memimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya duduk kemudian. Selamat pagi, Bu. Pagi, baiklah. Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Alifa Nursa Fitri, Afrin Haura Nazifa, Alvan Aidil Putra, Agustiani Cantik Sapitri, Hadir, Bu. Ulfatun Nisa, Hadir, Bu. Umu Kulsum. Hadir, Bu. Alhamdulillah anak-anak semua hadir dan bisa melaksanakan pembelajaran kita. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita menumbuhkan rasa semangat kita dengan menyanyikan lagu nasionalisme kita. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, maju, ayo maju, maju. Ya, baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah bagusnya anak-anak keluarkan bukunya, penanya untuk nanti mencatat materi yang akan kita bahas. Kita catat poin-poin pentingnya. Yuk, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak sudah sarapan semua? sudah. Sarapan menggunakan apa di rumah? Sayur, Sayur, apa lagi? Daging, apa lagi? Nasi. Dari sini apa? Hah? Wortel. Oke, sayur wortel. Ya. Nah, kira-kira menuju ke sekolah. Tadi anak-anak menuju dari rumah ke sekolah. Lihat jalan kanan dan kirinya. Kira-kira ada tumbuhan apa saja ya? Boleh dari kelompok sini tumbuhan apa? Pohon jeruk. Rasa buah jeruk itu seperti apa? Manis. Ada juga yang? Iya, tergantung jenis dari pohon buahnya ya. Dari kelompok sini melihat apa tanaman tumbuhannya? pohon durian, Pohon durian. Pohon durian itu di dalamnya memiliki buah. Kelompok sini tanaman apa tadi yang dilihat? pohon pepaya, Pohon pepaya. Pohon pepaya memiliki biji dan buah. Jadi anak-anak semua tadi sudah sedikit banyaknya menyebutkan bagian tumbuhan ya. Anak-anak masih ingat bagian-bagian tumbuhannya apa saja? Pertama ada batang, daun, buah, bunga. iya. Tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang dapat melakukan proses fotosintesis ya, yang bertujuan memproduksi makanan untuk bertahan hidup dan menjadi sumber makanan kita ya, yang kita konsumsi sehari-hari. Selain itu juga dia bisa menjadi bahan baku industri ya, industri, dan juga sebagai obat-obatan. Baiklah,
tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan serta nanti anak-anak dapat menyebutkan fungsinya. Baiklah, untuk membuat anak-anak semakin semangat belajar, ya kita bersama-sama tepuk semangat, semangat. Alhamdulillah, berarti sudah siap belajar ya. Nah, baiklah, Ibu akan menayangkan video materi yang akan kita bahas. Jadi anak-anak nanti ya, tolong disimak dan tolong dicatat poin-poin pentingnya. Kalau adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke dalam melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau berlebih, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Fungsi dari buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Kita sama-sama sudah melihat dan menyimak video tentang penjelasan bagian-bagian dan fungsinya. Nah, baiklah, coba kira-kira masih ada yang ingat tadi apa saja yang sudah disebutkan ya? Coba dari video yang sudah disebutkan ini tadi, fungsi dari akar apa? Ya, menyerap zat mineral. Fungsi dari batang apa? Iya, menopang tumbuhan. Lalu fungsi dari buah? Iya, sebagai tempat cadangan makanan. Jadi secara singkatnya anak-anak sudah menangkap materi yang sudah di mana fotosintesis dilakukan? Di daun. Mengapa daun berwarna hijau? Iya, karena memiliki zat klorofil. Baiklah, Ibu jelaskan, jadi tolong disimak baik-baik ya. Bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari beberapa bagian penting. Nah, di sini lihat anak-anak, Ibu sudah membawa contoh tanaman ya. Bagiannya sudah ada di sini. Yang pertama ada akar. Akar ini biasanya di mana? Di bawah. Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah, berarti dia berada di paling di bawah. Nah, akar memiliki bagi fungsinya yaitu sebagai penyerap zat mineral. Tentunya di sini selain itu juga akar bisa menyimpan cadangan dan menjaga tumbuhan ini ya. Biar dia tetap kokoh ya anak-anak, biar tetap kokoh, biar tetap kuat, itu tentunya harus ada
akar. Lalu ada batang. Nah, mana yang batang ya? Ini namanya batang. Tahu semua ya? Batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang ada di atas akar tentunya. Dia bisa menopang bagian yang ada di dalam atau yang ada di tumbuhan. Nah, dia juga bisa mengalirkan air dan menutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu ada daun. Tahu daun ya? Daun berwarna hijau. Karena apa? Dia mengandung klorofil yang dapat ibaratkan seperti lembaran. Fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis, ya. Dia mengatur air melalui pori-pori kecil yang disebut stomata. Nah, di dalam daun itu ada yang namanya jaring-jaring. Nah, ini seperti ini kayak daun kates, jaring-jaring itu yang disebut dengan pori-pori kecilnya. Nah, daun juga bisa mengubah dan mengeluarkan oksigen dari gas menjadi oksigen, ya, mengubahnya. Bagaimana caranya? Kapan terjadinya fotosintesis? Nah, tentunya cahaya matahari, ya, cahaya matahari yang menyinari langsung melalui daun, inilah yang akan disimpan dalam bentuk glukosa, ya, glukosa serta bisa sebagai tempat pertukaran gas, ya, gas yang tadi yang ada di dalam tanaman menjadi oksigen yang kita hirup sehari-hari. Kalau semakin banyak tumbuhan, oksigen yang kita hirup juga semakin banyak, semakin bagus, semakin segar. Lanjut, ada bunga, ya. Bunga adalah bagian tumbuhan yang seringkali berwarna-warni dan menarik. Coba anak-anak, pernah lihat bunga berwarna apa saja? Yuk dari sini, kelompok ini. Boleh, warna putih bunga apa? Contohnya? Bunga? Boleh. Dari kelompok 2, bunga apa yang pernah dilihat? Bunga mawar berwarna merah. Kelompok 1, bunga berwarna apa yang pernah kalian lihat bunganya? Bunga sepatu. Bunga sepatu itu kira-kira warna apa ya? Merah, ya. Berarti banyak ya warna bunga itu, dia menarik, ya, sehingga kita sering melihatnya dengan kagum. Warnanya sangat banyak. Nah, bunga ini adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah dan tentunya memikat kita saat melihat. Lalu fungsinya, tempat terjadinya reproduksi tumbuhan, ya, menghasilkan biji yang akan tumbuh dan menjadi tumbuhan baru. Ada buah. Nah, siapa yang suka makan buah di sini? Oh, suka semua. Alhamdulillah. Coba, buah apa yang paling kalian sukai dari kelompok ujung? Buah apa? Boleh, buah mangga. Dari tengah, buah apa yang kalian suka? Buah durian. Oh, durian. Ujung ini, yang sini, buah apa yang paling disukai? Kelengkeng. Buah juga memiliki rasa. Ada rasa manis, ada rasa kecut, dan ada rasa asam, ya. Lalu buah tentunya adalah bagian tumbuhan yang berkembang, ya, berkembang dari bunga setelah proses penyerbukan. Nah, fungsi buah. Pertama, dia bisa melindungi biji, membantu penyebaran biji ke tempat yang jauh melalui hewan atau angin, atau juga manusia. Contohnya, kita makan buah jeruk. Di dalam buah jeruk itu ada biji. Biji itu nanti kita buang, ya, kita buang, dan itulah yang akan menjadi bakal tumbuhan baru. Ini yang tadi Ibu sebutkan. Biji adalah bagian yang ada di dalam tumbuhan atau yang ada di dalam buah. Dia bisa berfungsi sebagai
penyimpan cadangan makanan untuk pertumbuhan awal, ya. Berarti tumbuhan yang baru, maksudnya seperti itu. Dan untuk mengingat materi kita, anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu bagian-bagian tumbuhan bersama-sama. Sudah siap? Sudah. Siap? Siap. Yuk tangannya. Fungsi bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga Si daun hijau punya kekayaan tambahan. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. yang mengedarkan Air dan zat mineral. dari akar bersama terlihatnya tumbuhan. Bukan sebagai alat berkembang biakan. Bukan simpan Cadangan biji untuk ditanam. Untuk semangat lagi ya, karena setelah ini Ibu akan membagikan LKPD biar kita tetap fokus. Tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya, tolong perhatikan anak-anak. Ibu akan membagikan LKPD. Di sini sudah Ibu bagi ada 3. Tentunya ada 3 dan untuk ketiga kelompok. Nah, tugasnya apa? Pertama, di sini ada gambar puzzle, ya. Anak-anak nanti akan menyusun. Ini puzzle-nya ini adalah dia acak ya, Nak ya. Nah, acak bentuknya. Disusun dengan cara digunting. Anak-anak nanti gunting bagiannya satu-satu, lalu dipasangkan dan ditempelkan sesuai urutan yang benar. Karena di sini tadi karena masih diacak. Paham? Lalu setelah disusun dan menjadi sebuah bagian tumbuhan, anak-anak di sini ada yang kedua. Guntinglah bagian tumbuhan dan tempelkan sesuai dengan garis yang menunjukkan bagian tumbuhan. Di sini ada nama-namanya ya. Yang kedua, nama-nama tumbuhannya. Jadi ada akar, buah, bunga, batang, daun. Di sini diurutkan ya, dibagikan. Ini untuk kelompok 3. Kelompok 2. Ini untuk kelompok 1. Dah, anak-anak boleh bekerja sama. Buka dulu stekernya karena tadi biar ibu steker biar rapi. Silakan dibuka stekernya. Nanti digunting bersama-sama dengan anggotanya. Dilem. Jangan lupa ya, Nak, ditulis nama anggotanya, nama kelompoknya. Ayo, semangat. Yuk Mas Alvan, apa bagiannya? Tulis nama kelompoknya, Mas. Nama kelompoknya aja tulis, nama teman-temannya. Di sini ya, nanti nempelin belakang. Ya, di belakang. Mas Rapisnu, dibantu kawannya. Ngapain Mas Rapisnu? Nah, ini Mas Rapisnu. Tulis nama kelompoknya, Mas. Nama anggotanya, teman-temannya ya. Febri. Nanti Febri bantu ngelem ya, Nak. Digunting harus rapi ya. Nama sudah di depan.
Oh, cantik sekali tuh. Bagus banget. Berwarna. Dikumpulkan dulu yang sudah ke depan hasilnya. Yang belum jangan terburu-buru karena waktunya masih ada. Sudah? Oke, kumpulkan. Terima kasih ya. Sudah? Sudah? Baiklah, ini setelah Ibu lihat LKPD-nya sudah dikerjakan dengan baik. Ibu akan meminta satu kelompok maju ya. Karena di sini Ibu lihat rapi dan juga ada hiasan bunganya menarik menurut Ibu. Untuk kelompok 1 boleh, kelompok 1 dan anggotanya silakan maju. Ayo, kelompok 1 dan kelompok 1 dan anggota boleh maju dan menampilkan hasilnya. Baiklah, perhatikan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Ini perwakilan kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusinya dan kerjasamanya. Bisa dibuka dengan mengucapkan salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama anggotanya. Saya ya, untuk perkenalkan nama saya Febri. Ya, silahkan. Siapa yang mau membacakan hasil puzzle-nya? Alifa ya, boleh. Perhatikan anak-anak, ini silakan Alifa disebutkan bagian-bagiannya dan fungsinya kepada teman-temannya. Bagian tumbuhan dan fungsinya. Akar menyerap zat mineral. Batang penopang tumbuhan. Daun tempat fotosintesis. Yang kedua tadi disusun ya. Ayo Cia, disusun. Dia sudah menyusunnya. Boleh disebutkan Cia yang disusun tadi apa saja? Ini bagian ini sebut. Akar, batang, buah, bunga, daun. Iya, tadi juga sudah diwarnai ya. Warnanya cantik ya, menarik bunganya dan warnanya terang. Baiklah, untuk kelompok 2 dan kelompok 3, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan kepada kelompok 1? Siapa yang mau bertanya boleh angkat tangan. Saya Bu. Boleh. Buah pada bagian tumbuhan berfungsi sebagai apa? Nah, buah, nak. Buah, Buah tempat cadangan makanan. gimana cantik? Pas? Ya. Oke, tunjuk tangan. Batang berfungsi untuk apa? Batang. Batang penopang tumbuhan. Iya, jadi akar, pertanyaan tadi akar? Iya, akar dan batang. Jadi kelompok 1 tadi sudah menjawabnya. Bagaimana Afrin? Sudah pas jawabannya? Sudah. Baiklah, kita tepuk tangan kelompok 1. Boleh kembali ke tempat. Nah, jadi anak-anak, ini anak-anak semua sudah mengerjakannya dengan bagus ya. Sudah bagus, sudah rapi, terus sudah teliti. Jadi tadi ada perwakilan temannya juga. Alhamdulillah, karena kalian semua bisa bekerja sama dengan baik. Nah, ini Ibu tempelkan ya nak, biar kita bisa melihat hasilnya. Bisa dilihat
di depan anak-anak. Ya, baiklah, untuk menambah pengetahuan anak-anak ya, pemahaman anak-anak sampai mana, Ibu akan membagikan soal pengetahuan dikerjakan dengan baik. Tolong ditulis namanya. Pas. Jangan diskusi ya, ini kerjakannya sendiri-sendiri ya. Anak-anak boleh dikumpulkan. Baiklah, anak-anak. Sebelum menutup pembelajaran kita akan menyimpulkan apa materi yang sudah kita bahas. Masih ingat tadi materinya kita bahas tentang apa? Bagian tubuh tumbuhan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah tumbuhan memiliki bagian-bagian utama ya, seperti akar, batang, daun, bunga, dan biji. Tentunya bagian-bagian itu memiliki fungsi khusus untuk menunjang kehidupan tumbuhan. Ya, bagaimana akar berfungsi sebagai menyerap air dan nutrisi, batang sebagai penyangga. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat anak-anak terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran ini? Senang. Lalu, bagaimana pembelajaran yang kita pelajari? Apakah kira-kira ada yang merasa kesulitan? Kita bereskan dulu tempat duduknya. Ya, rapikan tempat duduknya. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Berdoa. Bismillah. Siang. Baiklah, untuk kelompok 3 boleh berdiri dan berbaris, kita pulang. Ya, kelompok 3 disusul oleh kelompok 2. Yuk. Hati-hati. Kelompok 1.